Dukun itu bukan ahli keris, dan keris bukan benda perdukunan. Hari ini, cara pandang terhadap keris sudah jauh berkembang. Keris tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai benda mistis yang identik dengan dukun, mantra, atau kisah-kisah horor seperti yang kerap kita jumpai dalam film dan cerita populer. Gambaran semacam ini memang terlanjur kuat di benak masyarakat. Seolah-olah keris hanya hidup di dunia gelap, penuh klenik, dan jauh dari nalar. Padahal kenyataannya, keris telah lama melampaui stigma tersebut. Dan salah satu buktinya adalah berdirinya program studi keris di ISI Surakarta. Ini bukan sekedar simbol, melainkan penanda penting bahwa keris dipelajari, diteliti, dan dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai praktek perdukunan. Di titik inilah kita perlu mulai membedakan secara tegas bahwa dukun bukan ahli keris. Seorang dukun mungkin memiliki laku spiritual, kepercayaan batin, atau praktek pengobatan tradisional tertentu. Namun, keahlian tersebut tidak otomatis membuatnya memahami keris sebagai produk sejarah, karya seni, dan hasil peradaban. Ahli keris bekerja dengan pengetahuan, bukan dengan klaim suprarasional. Namun demikian, tidak adil pula jika kita sepenuhnya menafikan unsur mistisisme dalam tradisi perkerisan. Dalam perjalanan sejarahnya, istilah-istilah mistik memang kerap muncul. Hal ini wajar, karena pengetahuan tentang keris tumbuh secara bertahap dan mengikuti cara berpikir pada zamannya. Untuk menempatkan unsur mistik secara proporsional, kita perlu melihat fase-fase perkembangan Kawruh Padukungan seperti sebagaimana diklasifikasikan oleh Bapak Aryono Haryoguritno. Fase pertama adalah Kawruh Padukungan klasik. Rujukan yang sering disebut pada tahap ini adalah Serat Centini yang ditulis pada masa Pakubuwono keempat oleh Empu Ronggo Sutrasno. Isi serat ini memuat legenda, mitologi, kepercayaan pribadi, kisah perjalanan, serta sejarah perorangan yang sangat subjektif. Pengetahuan pada fase ini belum disusun secara sistematis dan tidak dibukukan melalui disiplin ilmu. Ia lebih tepat disebut seserepan atau kawruh, bukan ilmu yang terstruktur. Disinilah banyak unsur mistik melekat, bukan karena kerisnya, melainkan karena cara pengetahuannya. Lalu fase kedua adalah Kawruh Padukungan tradisional. Fase ini dipersonifikasikan oleh Gusti Pangeran Hadimidjoyo dan mulai berkembang di lingkungan Keraton Surakarta sekitar tahun 1920. Pada masa ini muncul usaha untuk menata pengetahuan tentang keris agar lebih rapi dibandingkan kawruh klasik. Namun demikian, pendekatan ini masih belum bersifat ilmiah. Kawruh Padukungan tradisional lebih merupakan penajaman dan penyaringan dari pengetahuan sebelumnya. Meskipun belum ilmiah, fase ini penting sebagai langkah kedua menuju lahirnya krisologi. Dan fase ketiga adalah ilmu perkerisan modern atau yang kini dikenal sebagai krisologi. Pada tahap inilah terjadi perubahan besar. Keris tidak lagi dipahami semata melalui rasa, kepercayaan, atau tafsir mistik, melainkan dikaji dengan pendekatan multidisipliner. Rujukannya dapat kita temukan dalam karya-karya tokoh seperti Bapak Aryono Haryoguritno, salah satunya melalui buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar. Dalam krisologi, keris dibaca melalui antropologi, sejarah, arkeologi, sosiologi, seni, hingga teknologi material. Ilmu perkerisan modern berdiri di atas dialog dengan banyak cabang ilmu lain agar kokoh secara akademik. Inilah tahap yang hari ini harus terus kita kembangkan. Seperti yang pernah disampaikan Bapak Aryono Haryoguritno, bahwa pengembangan krisologi merupakan bentuk membayar utang kita kepada dunia. Utang pengetahuan, utang penjelasan, dan utang tanggung jawab ilmiah. Terlebih setelah keris diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini bukan hanya kebanggaan, tetapi menuntut kewajiban kita untuk menjelaskan keris secara rasional, ilmiah, dan dapat diterima oleh masyarakat modern. Tanpa Kawruh Padukungan klasik dan tradisional, krisologi modern memang tidak akan lahir. Namun berhenti pada mistik justru akan membuat keris kehilangan martabatnya. Disinilah penegasan itu menjadi penting, bahwa dukun itu bukan ahli keris.
Ahli keris adalah mereka yang mau belajar, meneliti, membaca konteks sejarah, dan memahami keris sebagai hasil kecerdasan peradaban Nusantara. Keris tidak kehilangan nilainya. Ketika didekati dengan akal sehat, justru sebaliknya, martabat keris akan semakin tinggi ketika ia dipahami dengan ilmu, bukan sekedar ditakuti lewat mitos. Keris itu bukan benda horor. Ia adalah warisan intelektual dan budaya. Dan sudah saatnya kita memperlakukan keris seperti seharusnya.